Habib Abdul Qadir mengungkap penyebab Vanessa Husnul Khatimah. Kata Habib Abdul Qadir, kemungkinan kematian Vanessa Angel itu bagus. Menurut Habib Abdul Qadir, beliau husnudzon Vanessa Angel mati dalam keadaan baik. Vanessa Angel itu matinya bagus. Kenapa kok bisa demikian? Padahal dia seorang artis, tidak memakai kerudung. Karena Habib Abdul Qadir mempunyai alasan. Beliau, Habib Abdul Qadir, menyebutkan bab Zikru Mahasinil Maut. Sebutkan kebaikan orang mati di antara kalian. Sekalipun tidak ada kebaikan sama sekali, carikan walaupun satu, sehingga menjadi alasan untuk dia jadi baik. Kenapa bisa demikian? Karena ada sebuah cerita di zaman dahulu kala. Yang menyampaikan cerita ini adalah Habib Umar, bahwasannya dahulu ada seorang perempuan noksen yang suka melakukan perzinahan. Suatu saat si perempuan itu mati. Orang yang melakukan perbuatan zina, maka amal perbuatannya selama 70 tahun habis, tidak ada nilainya apa-apa. Namun ketika si perempuan pelacur ini meninggal, ada seorang kiai bermimpi orang perempuan tersebut, melihat seorang perempuan pelacur tersebut berada di dalam kubur, ada di tempat yang indah, yang baik, dan sangat bagus sekali tempatnya. Sama seperti tuan putri yang ada di kerajaan yang mewah. Pakaiannya mewah, duduk di kursi singgasana yang sangat menawan. Si kiai tersebut bermimpi dalam keadaan terkejut. Kok bisa si perempuan pelacur berada di dalam kuburan dalam keadaan baik di tempat yang sangat indah? Lalu si kiai tersebut bertanya, "Kok bisa kamu berada di tempat yang indah seperti ini? Amal apa yang pernah kamu lakukan? Kebaikan apa yang pernah kamu laksanakan?" Kata si perempuan tersebut, "Kiai, jangan panggil aku noksan atau pelacur lagi. Panggil aku bidadari surga." Kata si kiai, "Kenapa kamu hidup enak di dalam kuburan, padahal kamu pernah melakukan perzinahan, dan perzinahan itu bisa menghapus amal perbuatan selama 70 tahun. Dan kamu tidak sampai berumur 70 tahun. Dari mana amal itu?" Dijawab sama si perempuan ini, "Saya selama 40 hari di dalam kubur, ya Allah, disiksa habis-habisan oleh malaikat, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya saya disiksa sama malaikat." Kata si kiai, "Loh, kenapa kamu sekarang menjadi wanita yang mulia di dalam kuburan?" Kata si perempuan, "Iya, saya ini tidak mempunyai amal. Saya tukang zina. Tapi saya berterima kasih banyak kepada ibu-ibu PKK." "Kenapa kok bisa seperti itu?" kata si kiai. "Iya kiai, karena setiap ibu-ibu duduk bersama, tidak ada lain yang dibicarakan, hanyalah kejelekan saya, dan kejelekan saya terus dia omongin, dia bicarakan.
Wahai ibu-ibu yang suka ngomongin orang, membicarakan kejelekan orang, ini perlu diperhatikan untuk dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Kata Habib Umar, beliau berkata, siapa orang yang suka membicarakan kejelekan orang lain, membicarakan ghibah. Ghibah itu membicarakan kejelekan orang yang memang ada di orang itu. Kalau menyebut kejelekan orang yang tidak ada pada dirinya, itu namanya fitnah. Terkadang masyarakat banyak yang salah paham, seringkali berbicara kejelekan orang lain, dia alasan, saya tidak ghibah. Ini sesuai dengan fakta yang ada pada dia. Ya itulah yang dinamakan ghibah, membicarakan kejelekan yang ada pada orang tersebut. Itu tidak boleh. Dikatakan oleh Habib Umar, barang siapa orang yang membicarakan kejelekan saudaranya, maka 70 sholat yang diterima yang kamu lakukan, Allah akan memberikan kepada orang yang kamu bicarakan. 70 sholat yang diterima. Kita 1 tahun sholat belum tentu 1 saja diterima. Ya Allah, astaghfirullahalazim. Kata si perempuan tersebut, saya berterima kasih kepada ibu PKK. Kadang terdapat ada 7 ibu berkumpul membicarakan saya, jadi 70 sholat yang diterima dikalikan 7 itu diberikan kepada saya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada 10 ibu-ibu duduk-duduk yang diomongin adalah kejelekan saya, maka Allah mengambil 70 sholat yang diterima diberikan kepada saya. Kalau ada 10 ibu-ibu, berarti 70 dikalikan 10 itu diberikan semua kepada saya pahalanya. Alhamdulillah. Kadang ada pula 20 ibu-ibu duduk-duduk bersama membicarakan kejelekan saya, maka 20 itu 70 kali 20 sholat yang diterima dikirimkan kepada saya. Dan apalagi orang sebagai figur, tentu orang satu negara membicarakan, maka sholatnya orang satu negara itu dikirimkan kepada orang yang dibicarakan. Itulah pahala yang saya dapatkan. Kata si perempuan, selama 40 hari saya disiksa, setelah itu 41, 42 dan seterusnya saya sudah tidak disiksa lagi karena saya dapat kiriman oleh orang-orang yang membicarakan saya. Maka dari itu saya diangkat derajat menjadi orang yang mulia di dalam kubur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Habib Abdul Qadir, kematian Vanessa Angel dimungkinkan dia mati dalam keadaan husnul khatimah karena dia sebagai orang public figure, artis yang terkenal. Ketika melakukan kejelekan, tentu banyak orang yang membicarakan kejelekan dia, sehingga kebaikan orang yang membicarakan akan dikirimkan kepada Vanessa Angel. Kata Habib Abdul Qadir, bahwasanya orang dulu itu ketika mendengar dirinya dibicarakan orang lain, dia bahagia dan berterima kasih. Ada satu ulama, yaitu kiai, didatangi oleh seorang santrinya. Lalu si santri memberitahukan bahwasannya si kiai tersebut dibicarakan oleh orang, dicaci maki, difitnah dan dighibah. Lalu jawaban respon dari sang kiai, dia mengambil sebuah makanan roti dan diberikan kepada santrinya untuk disampaikan kepada orang yang membicarakannya itu. Sampai si santri terkejut, kok bisa orang yang dolim membicarakan, menjelek-jelekan kok dikirimi sebuah makanan roti oleh sang kiai? Kok bisa seperti ini? Sang santri timbul pertanyaan. Lalu si santri memberanikan diri bertanya, kok bisa seperti itu kiai?
Lalu si kiai menjawab, "Nak, orang yang mencaci maki saya itu 70 sholatnya yang diterima diberikan kepada saya. Sedangkan saya sholat selama 1 tahun belum tentu ada yang diterima. Ini sudah mendapatkan pahala gratis dari Allah yang diberikan kepada saya. 70 sholat yang diterima. Orang yang menjelek-jelekan saya diberikan kepada saya. Apakah ini bukan sebuah keuntungan? Ini sebuah keuntungan dan saya membalasnya dengan sebuah makanan sebagai tanda terima kasih karena dia sudah mengirimkan pahala kepada saya." Dari itu, apabila kita mendengarkan seseorang mengomongi, membicarakan kejelekan kita, maka kita mengangkat tangan dengan mengucapkan Alhamdulillah. Dengan alasan demikianlah Habib Abdul Qadir mempunyai husnudzon, menyangka baik, Vanessa dimungkinkan dia mati dalam keadaan husnul khotimah.